Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi kedua ya, mengenai insight membaca buku. Nah, pada kesempatan kali ini saya baru saja membaca buku yang berjudul La Tahzan, Untayan Nasihat untuk Muslimah. Ya, bukunya ini, saya akan memperlihatkan bukunya. Ya, La Tahzan. Oke, ini karya Nabil bin Muhammad Mahmud. Nah, dalam buku ini saya mengambil kutipan penting ya, atau kalimat yang menyentuh, yaitu yang berbunyi, janganlah berlama-lama sedih atas sesuatu yang telah berlalu. Dengan demikian akan mengurangi kesedihan, ridho menerima ketetapan Allah baik ataupun buruk. Makna dari kutipan ini adalah ketika kita sedih, itu jangan berlarut-larut, secukupnya aja. Sedih itu wajar, misalnya kalau kita lagi berduka dan lain sebagainya, tapi jangan berlarut-larut kayak gitu ya. Terus kalau kita sedihnya terlalu berlebihan, itu akan mengurangi kadar dari ridho kita kepada takdir Allah. So, sedih boleh, tapi sewajarnya aja. Terus ringkasan isi dari buku ini adalah yang saya ambil ya, Allah telah menentukan kadar sesuatu perkara atau suatu perkara, baik itu yang baik atau yang buruk. Tugas kita ridho menerima apapun takdir yang telah ada saat ini. Jangan merasa rugi atas apa yang sudah berlalu. Allah mencintai mukmin yang kuat atas takdirnya. So, di sini kita bisa melihat buku ini menggambarkan betapa indahnya ketika kita ridho atas takdir Allah. Dan ya, apa yang sudah berlalu itu tidak bisa terulang kembali, dan kita nggak bisa menyesali itu hanya sekedar menyesali tanpa mengambil pelajaran. Jadi apa yang sudah berlalu itu jadikan sebuah pelajaran untuk diri kita, karena sebaik-baiknya guru adalah pengalaman kita pribadi gitu ya, pengalaman hidup kita ataupun orang lain. Itu sebaik-baiknya guru kehidupan. Dan so, di sini kita bisa belajar bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan Allah mencintai hambanya yang kuat dan menerima takdirnya dengan ikhlas, dengan ridho, kayak gitu. Terus pelajaran hidup atau nilai yang aku dapat dalam buku ini adalah, satu, setiap takdir adalah yang terbaik menurut Allah. Insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi apapun takdir yang telah kita lewatin, itu sudah pasti yang terbaik kayak gitu. Walaupun misalnya menurut kita itu adalah takdir buruk, misal nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi menurut Allah itu yang terbaik untuk kita, karena kita nggak tahu apa yang terbaik untuk kita sebenarnya, karena bukan kita sutradara kehidupan kayak gitu ya. Kedua, kita belajar jadi orang yang ikhlas dan sabar atas takdir yang kadang tak sesuai ekspektasi kita. Ini pelajaran yang menurut saya penting banget ya, karena kita hidup di dunia ini, kadang kita punya ekspektasi yang kadang kita juga mikir kayaknya kita mewujudkan itu, tapi qadarullah, takdir terbaik kita ternyata bukan merealisasikan itu gitu. So, makanya kita harus belajar ikhlas dan sabar serta bersyukur sih ya kan, untuk mewujudkan ridho kita terhadap takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Terus pertanyaan atau refleksi diri untuk diri saya, mungkin bisa juga untuk teman-teman, apakah selama ini aku sudah ridho dengan takdir Allah? Kedua, kenapa aku harus meragukan takdir Allah padahal aku tahu dengan baik bahwa Allah adalah sebaik-baiknya sutradara kehidupan? Kadang kita sering lupa ya, jadi itu perlu kita tanyakan lagi lah pada diri kita untuk mempertegas diri kita sendiri. Dan kalimat penutup di hari ini mengenai buku ini adalah, hari ini aku belajar bahwa harus terus belajar menjadi hamba yang ridho akan takdir Allah, baik itu takdir yang menurut kita buruk ataupun menurut kita baik, tapi sudah pasti takdir itu baik menurut Allah.